Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal polinomial, bagian ketiga untuk teorema sisa dan teorema faktor. Nah, adik-adik, kita mulai dengan contoh-contoh soal. Di sini sudah ada contoh pertama. Tentukan sisa dari pembagian x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 4 oleh x kurang 3. Adik-adik, di sini karena yang ditanya adalah sisa pembagian, itu berarti kita tidak perlu melakukan pembagian polinomial, yaitu dengan menggunakan cara bersusun ataupun dengan menggunakan Horner. Kita bisa menggunakan langsung teorema sisa saja untuk mendapatkan sisa pembagiannya. Nah, adik-adik masih ingat teorema sisa apa yang dipakai? Di sini kita menggunakan teorema sisa pertama, yaitu Px dengan pembagi x kurang k, maka Sx sama dengan Pk. Jadi di sini adik-adik harus cari dulu k-nya dari pembagi, ya. Setelah k-nya dapat, adik-adik kasih masuk di dalam Px sehingga menjadi Pk. Nah, Pk itulah yang disebut sebagai sisa pembagian atau Sx. Masih ingat ya? Jadi dari bentuk seperti ini, kita cari dulu k-nya dari pembagi. Ya, pembaginya adalah x kurang 3. Adik-adik bisa langsung ambil 3 ini sebagai k, atau kalau misalkan kita mau punya aturan yang kita bisa ikuti, maka kita bisa melakukan seperti ini. Kita buat x min 3 atau pembaginya sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas menjadi plus 3. Nah, x sama dengan 3 ini adalah k-nya. K yang didapat ini yaitu 3, adik-adik substitusi ke dalam polinomial tersebut, yaitu x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 4. Itulah Sx-nya. Ya, jadi Sx adalah x-nya kamu substitusi dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 tambah 2 kali 3 pangkat 2 kurang 4. Ya, jadi seperti ini. Kemudian dikerjakan, 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian ini dipangkatin dulu ya. Jadi 3 kuadrat 9. 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Kemudian dikurang 4. 27 tambah 18 itu 45. 45 kurang 4 hasilnya adalah 41. Nah, ini adalah sisa pembagian oleh pembagi x kurang 3. Kita lihat contoh kedua. Di sini kita harus tentukan sisa dari pembagian x pangkat 4 kurang 2x kuadrat kurang 5 oleh pembagi 2x tambah 1. Teorema yang dipakai adalah teorema sisa yang kedua, yaitu Px dengan pembagi ax kurang b, maka sisa pembagian atau Sx itu adalah P B per A. B per A ini diperoleh dari mana? Kita akan bikin pembaginya ini 2x tambah 1, kita bikin sama dengan 0. Sama seperti contoh 1 tadi. Jadi 2x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian dipindah ruas ya, jadi 2x sama dengan min 1. Kemudian diperoleh x sama dengan min 1 per 2. Nah, x sama dengan min 1 per 2 ini dia adalah B per A-nya. Jadi B per A yang sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam polinomial. Jadi P B per A alias P min 1 per 2. Itulah sisa pembagiannya. Jadi seperti ini ya adik-adik. Sx sama dengan, di sini polinomialnya adalah x pangkat 4 kurang 2x kuadrat kurang 5. X ini kalian ganti dengan min 1 per 2. Min 1 per 2 pangkat 4 kurang 2 kali min 1 per 2 pangkat 2 kurang 5. Ya, seperti ini ya. Maka akan didapatkan sisa pembagiannya. Nah, adik-adik tinggal kerjakan saja. Min setengah di pangkat 4 hasilnya adalah setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 itu adalah 1/16. Ya. Karena min pangkat 4 jadi positif ya. Kemudian untuk min setengah pangkat 2 itu sama dengan setengah pangkat 2. Sehingga menjadi 1/4. Ya adik-adik ya. Jadi kalau min itu berpangkat genap ya, maka minnya menjadi positif. Kalau minnya berpangkat
ganjil, dia akan tetap menjadi min. Kemudian dikurang 5. Nah, di sini 2 dengan 4-nya bisa dicoret ya. Jadi 1/2 ya. Kemudian disamain penyebut seperti biasa. Karena penyebutnya 16, 2 dan 1, kalian bisa menuliskan KPK-nya saja, yaitu 16. Nah, karena ini 1/16, tulis 1 ya. Kemudian 16 dibagi 2 dikali 1, hasilnya adalah min 8 ya. Kemudian ini 5 dikali 16, itu hasilnya min 80. 1 dikurang 8 kurang 80, itu hasilnya adalah, kamu bisa tambahin dulu 8 dengan 80, 88. Baru 1 dikurang 88. Hasilnya adalah minus 87/16. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Oke, kita sekarang ke contoh berikutnya, yaitu contoh ketiga. Polinom fx dibagi x kurang 2 bersisa 5, sedangkan fx dibagi x kurang 3 bersisa 7. Tentukan sisa dari pembagian fx oleh x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, dari sini kita akan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama dengan uraian teorema sisa. Konsep teorema sisa yang pertama ya, di sini ada sisa pembagian itu adalah PK ya. Kemudian di teorema sisa ketiga itu kalau pembaginya adalah berderajat 2 ya, berdasarkan definisi pembagian, sisanya akan didapatkan model polinomial berderajat 1. Jadi di sini kita gunakan AX tambah B. Ya, jadi yang kita pakai adalah SX sama dengan PK dan SX sama dengan AX tambah B. Karena pembaginya adalah pembagi berderajat 2. Ya. Nah, by the way di sini x kuadrat kurang 5x tambah 6 kalau kita faktorkan, dia akan menjadi x kurang 2 dikali x kurang 3. Jadi sesuai dengan ini ya. Jadi kalau fx itu dibagi x kurang 2 bersisa 5. Ini 5. Kalau polinomial tersebut dibagi x kurang 3, dia akan bersisa 7. Nah, untuk pembagian x kurang 2, kita cari dulu k-nya ya. Jadi kita bikin sama dengan 0, sehingga kalau dipindah ruas dia jadi x sama dengan 2. Di sini x sama dengan 2, ini adalah k-nya ya. Kita akan substitusi ke dalam sini, pk. Jadi p2. Ya. Berhubung p2 itu adalah SX ya, SX itu rumusnya adalah AX tambah B, maka kita bisa tuliskan A, karena di sini P2 jadi A kali 2 tambah B ya. Dan mereka ini juga sama dengan sisa pembagian untuk X kurang 2 yaitu 5. Jadi 2A tambah B sama dengan 5. Gitu ya adik-adik, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, sekarang dari X kurang 3 ya, dari X kurang 3 kalau dicari K-nya, maka akan didapat X sama dengan 3 ya, ini K-nya, kamu masukkan ke dalam P, jadi P3 ya, lalu dikasih masuk di dalam sini ya, jadi A, X-nya kamu ganti dengan 3 ditambah B. Nah, untuk sisa pembagian dari pembagi X kurang 3 itu adalah 7. Jadi didapat persamaan 3A tambah B sama dengan 7. Jadi dua persamaan ini kita akan eliminasi dan substitusi sehingga mendapatkan A dan B. Ya, jadi bisa seperti ini. 2A tambah B sama dengan 5 dengan 3A tambah B sama dengan 7. Dieliminasi ya, jadi ini bisa dicoret. 2 dikurang 3 hasilnya min 1A, 5 dikurang 7 hasilnya min 2, jadi A itu adalah 2. Nah, kemudian untuk mencari B, tinggal A sama dengan 2 ini kita kasih masuk ke dalam persamaan pertama atau kedua. Kita bisa pilih, misalkan di persamaan pertama jadi 2A tambah B sama dengan 5, A-nya diganti dengan 2. Jadi ini 2 kali 2 4 ditambah B sama dengan 5. Jadi B sama dengan 5 dikurang 4 sehingga didapat
hasilnya 1 ya. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 1 dipakai buat apa? Untuk merumuskan SX-nya ya. Jadi SX atau sisa pembagian adalah AX alias 2X ditambah dengan B. Jadi ditambah dengan 1. Nah, ini dia sisa pembagiannya. Nah, kalau adik-adik mau cari langsung dengan menggunakan rumus teorema sisa ketiga, maka bisa pakai seperti ini ya. Di sini yang kita akan gunakan, kita harus cari tahu dulu nih K1-nya berapa, K2-nya berapa, sama PK1-nya berapa dan PK2-nya berapa. Sehingga menjadi seperti ini. K1, K2 diperoleh dari pembagi ya. Jadi pembagi yang pertama adalah X kurang 2. Ya, dari X kurang 2 kita dapat K1 ya, yaitu 2 ya. Yaitu 2. Kemudian dari pembagi kedua X kurang 3, kita dapatkan K2 yaitu 3. Ya, 2 dan 3 ini bisa diperoleh dari X pembaginya kamu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari PK1 dengan PK2 ya. Apa sih PK1? Tentunya di sini karena polinomialnya adalah F ya, berarti ini jadi FK1 ya. Nah, apa sih FK1 itu? FK1 itu sama dengan sisa pembagian untuk pembagi X kurang K1. Nah, jadi di sini sisa pembagian untuk X kurang K1 alias X kurang 2 itu adalah 5 ya sisa pembagiannya. Berarti FK1 adalah 5. Kemudian untuk FK2, di sini K2-nya adalah 3 ya. Sisanya adalah 7. Nah, dengan yang kita sudah dapat ini, kita akan masukkan menggunakan rumus SX ya pada teorema sisa ketiga. Jadi SX atau sisa pembagian adalah PK1. PK1 berarti FK1 ya 5 dikurang FK2 7 ya. Dibagi K1 kurang K2. K1 adalah 2. K2 adalah 3. Kemudian dikali X. Kemudian ditambah K1 2 ya. Dikali dengan PK2 yaitu FK2 7. Dikurang K2. K2-nya adalah 3. Kemudian dikali PK1. PK1 adalah FK1 jadi 5. Dibagi K1 kurang K2 berarti sama ya, 2 kurang 3. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Sehingga kalau kita kerjakan 5 kurang 7 itu min 2, 2 kurang 3 itu min 1, dikali X, ditambah 2 kali 7 itu 14, 3 kali 5 itu 15, 2 kurang 3 min 1. Nah, jadi seperti ini, disederhanakan lagi. Min 2 dibagi min 1 itu 2, positif ya, jadi 2X. Kemudian 14 kurang 5 itu adalah min 1. Min 1 dibagi min 1 hasilnya adalah 1. Jadi ditambah 1. Nah, inilah sisa pembagiannya dengan menggunakan rumus teorema sisa ketiga. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh keempat. Tunjukkan bahwa X kurang 1 merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 3X kurang 1. Nah, di sini kita menggunakan teorema faktor. Bunyinya seperti ini. X kurang K merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika Pk sama dengan 0. Jadi, masih ada kaitannya dengan teorema sisa ya. Jadi K-nya ini dikasih masuk ke dalam polinomial. Lalu, kalau didapat sama dengan 0, maka itu adalah faktornya. Sudah terbukti. Kalau dari teorema sisa kan PK itu adalah sisa pembagian ya. Jadi sisa pembagiannya ini 0 untuk suatu suku atau suatu polinomial disebut faktor. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu K-nya ya. Jadi di sini pembaginya adalah X kurang 1 ya. Jadi X kurang 1 kita bikin sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas jadi X sama dengan positif 1. Nah, kita ganti deh X di sini dengan 1. 1 ya, sama dengan di sini jadi 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurang 1. Ya, sehingga hasilnya adalah
1 pangkat 3 itu 1, 1 pangkat 2 itu 1, 1 kali 3, 3. Kemudian 3 kali 1 itu 3, dikurang 1. Nah, kemudian kita lanjutkan 1 kurang 3 ditambah 3 kurang 1. Nah, ini bisa kita coret ya, 1 kurang 1 kan 0 ya. Min 3 tambah 3 kan 0 juga, jadi jawabannya adalah 0. Nah, karena F1 ya, itu sama dengan 0, maka terbukti bahwa X-1 adalah faktor dari Fx. Kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh 5. Di sini kita harus tentukan nilai K agar X-2 habis membagi Px sama dengan 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x tambah K. K itu yang ini ya. Ini ceritanya belum diketahui. Tapi diketahui bahwa X kurang 2 itu habis membagi Px. Maka kita bisa melakukan seperti contoh 4 tadi, habis membagi. Habis membagi ya, itu adalah definisi dari faktor. Karena sisanya itu 0 atau tidak ada ya. Jadi X kurang 2 ini adalah faktor dari Px. Jadi seperti yang contoh 4 tadi, kita bisa pakai, kita kasih masuk ya K-nya. Jadi kita cari dulu K-nya, X-2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini kita masukkan ke dalam Px. Dan harus didapat sama dengan 0. Jadi P2 itu adalah 3 kali 2 pangkat 3 kurang 2 kali 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 tambah K sama dengan 0. Ya, jadi seperti ini. Kita akan cari K-nya, jadi di sini dikerjakan ya. 3 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3-nya dulu ya. Jadi 8. Baru kalau udah dapat 8 dikali dengan 3. Kemudian ini sama pangkatnya dulu dikerjakan, jadi 2 kali 4. 5 kali 2, 10, tambah K sama dengan 0. Kemudian 3 kali 8 adalah 24, dikurang 2 kali 4 adalah 8, ditambah 10, tambah K sama dengan 0. 24 kurang 8 itu adalah 16, 16 tambah 10 adalah 26. Ya, jadi 26 ditambah K sama dengan 0, dipindah ruas sehingga didapat K-nya adalah minus 26. Nah, ini menjawab pertanyaan yang ini ya, tentukan nilai K. Jadi sudah terjawab ini ya. Dia juga tanya, tentukan sisanya ketika Px dibagi oleh X tambah 3. Nah, di sini kita merumuskan kembali Px-nya dengan K yang sudah diketahui, yaitu minus 26. Jadi kita akan rumuskan kembali ya. 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x minus 26. K-nya kamu ganti dengan minus 26 ya. Dari Px yang seperti ini ya, sudah sempurna ya, sudah semua diketahui. Kita akan menentukan sisa pembagian oleh X tambah 3 ya, pembaginya X tambah 3. Jadi itu berarti X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan pindah ruas jadi minus 3. Kita gunakan teorema sisa ya, jadi P min 3 untuk mendapatkan S-nya. Kita masukkan di sini ya. Jadi 3 kali min 3 pangkat 3 kurang 2 kali min 3 pangkat 2 tambah 5 kali min 3 kurang 26. Jadi seperti ini. Nah, ini dikerjakan dulu pangkatnya. Di sini ada pangkat ganjil, jadi kalau minus, pangkat ganjil dia tetap minus ya. Jadi 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian di sini karena ini minusnya pangkat genap, jadi minusnya jadi positif ya. 3 kuadrat itu 9. 5 kali min 3 min 15 dikurang 26. Nah, ini tinggal dikerjakan ya adik-adik ya. Nah, jadi di sini 3 kali minus 27 itu adalah minus 81. 2 kali 9 itu adalah 18, jadi dikurang 18. Kemudian dikurang 15, dikurang 26. Karena ini semuanya negatif ya, minus, dikurang, itu berarti angkanya akan bisa ditambahkan. Jadi kalau ini ditambahkan semua, hasilnya adalah 140. Ya, P-3 adalah min 140. Dengan kata lain, ya, SX-nya dengan pembagi X tambah 3 itu adalah min 140.
Nah, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya, yaitu contoh 6. Oke, di sini sudah ada suku banyak berderajat 3 ya. Tapi ada komponen-komponen yang masih belum diketahui, yaitu koefisien X kuadrat disimbolkan sebagai A, kemudian konstantanya juga belum diketahui, disimbolkan di sini sebagai B. Nah, polinomial Px ini habis dibagi X tambah 3. Adik-adik, habis dibagi masih ingat ya yang tadi contoh 5? Habis dibagi itu berarti X tambah 3 ini adalah faktor dari Px. Dengan kata lain, sisanya adalah 0 ketika dia dibagi X tambah 3. Kemudian, Px akan bersisa 4 jika dibagi X tambah 1. Di sini kita akan menentukan nilai A dan B, serta faktorisasi lengkap dari suku banyak tersebut. Kita mulai dengan pembagi X tambah 3. Jadi kalau pembaginya X tambah 3, maka untuk mendapatkan K-nya, ya kita bikin X tambah 3 sama dengan 0 sehingga X sama dengan min 3. Nah ini kita kasih masuk di dalam Px. Ya, jadi Px yaitu P min 3 ya sama dengan 3 kali min 3 pangkat 3 tambah A kali min 3 kuadrat kurang 5 kali min 3 tambah B. Nah ini harus sama dengan 0 karena kan habis dibagi ya. Habis dibagi berarti sisanya 0. Nah dari sini kita kerjakan min 3 pangkat 3 itu adalah minus 27. Minus 27 dikali 3 hasilnya adalah minus 81. Ya. Kemudian di sini minus 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9 hingga menjadi 9A. Minus 3 dikali minus 5 itu hasilnya minus positif ya, positif 15 tambah B sama dengan 0. Lalu kita rapikan ya. Jadi 9A tambah B, yang lainnya pindah ruas. 81 menjadi 81 ya, 81. Kemudian plus 15 menjadi minus 15. 81 kurang 15 itu adalah 66. Oke, sekarang itu tadi dari X tambah 3 ya, pembagi X tambah 3. Nah, sekarang kita akan cari dari pembagi X tambah 1. Ya, jadi X tambah 1 sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan min 1. Nah, kita kasih masuk ke dalam P. Jadi P min 1 sama dengan 3 kali min 1 pangkat 3 ditambah A kali min 1 pangkat 2 dikurang 5 kali min 1 ditambah B. Dikatakan di sini sisanya adalah 4. Jadi ini semua kita bikin sama dengan 4. Lalu kita kerjakan ya. Min 1 pangkat 3 jadi min 1. Min 1 kali 3 itu min 3. Kemudian min 1 pangkat 2 itu jadi plus 1. Ya, sehingga jadi plus A. Min 5 kali min 1 hasilnya plus 5. Ditambah B itu sama dengan 4. Kalau dirapiin dia jadi A tambah B sama dengan, ini dipindah ruas ya. Jadi 4 tambah 3 lalu plus 5 jadi min 5. Sehingga didapat A tambah B itu sama dengan 4 tambah 3, 7, 7 kurang 5, 2. Nah, ini kita dapat persamaan pertama dan persamaan kedua. Lalu dua persamaan ini untuk mendapatkan nilai A dan B, kita akan seperti biasa ya, eliminasi dan substitusi. Jadi kita taruh di sini 9A tambah B sama dengan 66. Kemudian A tambah B sama dengan 2. Kita bisa langsung eliminasi B-nya. Sehingga didapat 9A kurang A hasilnya adalah 8A. 66 kurang 2 hasilnya adalah 64. Jadi A adalah 64 dibagi 8. Itu hasilnya adalah 8. Sekarang kalau mau mencari B, kita bisa menggunakan persamaan kedua ini ya, yaitu A tambah B sama dengan 2. Jadi A tambah B sama dengan 2. Kalau A-nya 8 ya, maka B-nya adalah 2 dikurang 8 ya. 8-nya pindah ruas. Sehingga didapat minus 6. Nah, ini yang kita sudah dapat, A-nya 8 dan B-nya adalah min 6. Jadi ini sudah terjawab. Nah, sekarang kita akan mencari faktorisasi lengkap dari suku banyak tersebut. Faktorisasi itu adalah faktor-faktor ya, yang dapat membentuk polinomial ini. Nah, berhubung polinomialnya sudah jelas, sekarang kita rumuskan lagi ya, polinomialnya menjadi Px sama dengan 3x pangkat 3 tambah, karena A-nya 8 jadi 8x pangkat 2 kurang 5x tambah B karena B-nya min 6 jadi min 6 ya. Oke, jadi ini adalah Px-nya.
Sekarang kita akan faktorkan dengan cara ini. Kita sudah dapat satu faktor, yaitu X tambah 3. Ya, X tambah 3 ini adalah salah satu faktor dari PX. Itu berarti kita harus menemukan hasil pembagiannya. Hasil pembagian dengan X tambah 3. Ya, jadi kita cari seperti ini. Kita bisa menggunakan skema Horner ya. Di sini kalau dia X tambah 3 berarti K-nya masih ingat kan ya? K-nya adalah min 3. Min 3 diambil dari sini ya. X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Nah, ini adalah K-nya yang ada di pojok. Jadi di sini min 3. Kemudian isikan semua koefisiennya ke sini ya, secara berurut. Jadi 3, kemudian 8, kemudian ada min 5, dan min 6. Oke. Nah, kemudian kita kerjakan deh, 3-nya turun ya, sehingga min 3 kali 3 hasilnya min 9. 8 tambah min 9 itu 8 kurang 9 ya. 8 kurang 9 adalah min 1. Kemudian min 1 kali min 3 hasilnya ditulis di sini. Min 5 ditambah 3 hasilnya adalah min 2. Kemudian min 3 kali min 2 adalah positif 6 ya. Min 6 ditambah 6 hasilnya 0. Nah, ini dia sisa pembagian ya, 0. Memang betul kan ya, dia adalah faktor. Nah, sekarang hasil pembagiannya adalah, kita bisa tuliskan seperti ini ya, 3x kuadrat kurang 1x kurang 2. Nah, selanjutnya HX ini kalau kita masukkan ke dalam definisi dari pembagian, berarti PX adalah pembagi adalah X tambah 3 ya, dikali dengan HX 3x kuadrat kurang X kurang 2 ditambah sisanya kan 0 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena ditanya faktorisasi lengkap, kita faktorkan ini ya secara langsung, karena ini cuma persamaan kuadrat, sehingga menjadi X tambah 3. Nah, ini untuk 3x kuadrat kurang X kurang 2 itu dapat difaktorkan secara langsung ya, dengan pemfaktoran yang sudah pernah dipelajari di jenjang SMP. Jadi langsung difaktorkan saja jadi 3x ya, kurang 2 kali X, di sini X 3x tambah 2 ya, dikali X kurang 1. Nah, ini dia pemfaktorannya. Nah, dengan kata lain, faktorisasi lengkap dari suku banyak tersebut adalah X tambah 3 kali 3x tambah 2 kali X kurang 1. Inilah faktorisasi lengkapnya. Saya highlight. Jadi untuk A ini jawabannya, dan untuk B ini jawabannya. Kemudian untuk faktorisasi lengkapnya adalah ini. Nah, sampai di sini ya pembahasan tentang contoh-contoh soal teorema sisa dan teorema faktor. Di sini saya sudah menyediakan latihan-latihan soal, ada 5 nomor ya, untuk kalian bisa mengerjakan ini di rumah ya, untuk berlatih. Nah, ini soal nomor 3. Dan ini soal nomor 4 dan 5. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam warung matematika, matematika untuk semua.